Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Rino Putra Pratama dengan NIM 035. Di sini saya sebagai guru untuk mata pelajaran geografi untuk kelas 11. Sebelumnya hari ini kita akan belajar apa itu yang namanya pengaruh letak geografis terhadap potensi sumber daya alam Indonesia. Untuk ini yaitu peta Republik Indonesia yang mencakup semua kabupaten dan juga beserta legenda-legendanya dan juga ada skala. Selanjutnya kita akan melihat apa aja sih sumber daya alam dan juga kekayaan di Indonesia ini sendiri. Daftar sumber daya alam di Indonesia serta kegunaannya. 1. Sumber daya alam hutan. Indonesia merupakan salah satu negara yang menyumbang oksigen terbanyak di dunia. Bahkan, Indonesia dikenal mempunyai paru-paru bumi yang berada di hutan Kalimantan. Menurut Kompas, luas hutan di Indonesia sekitar 99 juta hektar. Fungsi dari sumber daya alam hutan itu sendiri yaitu untuk melestarikan flora dan fauna yang ada di dalamnya. Selain itu, hutan juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup beserta menciptakan oksigen yang bagus bagi lingkungan sekitar. 2. Sumber daya alam laut. Selain terkenal dengan paru-paru dunia, Indonesia juga dikenal dengan negara maritim. Seperti yang kita ketahui, Indonesia dikenal dengan negara kepulauan yang dipisahkan oleh luasnya lautan di sekelilingnya. Potensi ikan laut di Indonesia mencapai sekitar 6 juta ton tahun. Banyaknya ikan yang berada di lautan Indonesia tentu saja sangat bermanfaat dalam kegiatan budidaya ikan. Selain itu, potensi sumber daya alam laut di Indonesia juga berguna untuk kegiatan pariwisata. Pantai-pantai indah yang berada di berbagai daerah di Indonesia bisa menjadi tempat wisata yang bagus sehingga membantu dalam perkembangan ekonomi negara. 3. Sumber daya alam batu bara. Indonesia menjadi negara kelima terbesar di dunia yang menghasilkan batu bara. Daerah penghasil batu bara terbesar di Indonesia berada di Pulau Kalimantan. Tercatat, menurut Katadata, Kalimantan menyimpan cadangan batu bara sebesar 25,84 miliar ton dan sumber daya sebesar 88,31%. Dengan demikian, Kalimantan menyimpan sebanyak 62,1% batu bara. Lalu, apa sebenarnya kegunaan sumber daya alam yang satu ini? Batu bara mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan sehari-hari, misalnya dapat menjadi sumber bahan bakar pembangkit listrik hingga membantu industri-industri lain seperti industri kertas, industri baja, industri aluminium, dan lain-lain. 4. Sumber daya alam minyak bumi. Menurut siaran pers Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, tanggal 19 Januari tahun 2021, cadangan minyak bumi di Indonesia akan tersedia hingga 9,5 tahun mendatang. Lalu, cadangan gas bumi Indonesia mencapai 19,9 tahun. Akan tetapi, patut diingat juga kalau ini hanya bertahan selama 9 tahun dan minyak bumi termasuk salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sementara itu, di sisi lain potensi sumber daya alam Indonesia minyak bumi ini mengalami penurunan di tiap tahunnya. Dengan demikian, maka Indonesia melakukan kegiatan impor minyak bumi. 5. Sumber daya alam gas.
Sumber daya gas alam di Indonesia diperkirakan sampai 2,8 triliun meter kubik. Gas alam juga bisa digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTG/PLTU). Selain itu, gas juga bisa digunakan untuk kebutuhan hotel, restoran, dan lain-lain. Bahkan, sumber daya gas alam juga bisa dipakai untuk bahan baku pabrik pupuk, obat-obatan, plastik, dan lain-lain. Nah, jadi setelah kalian semua melihat cuplikan dari video di atas, kita jadi tahu ya, ternyata di Indonesia ini sendiri terdapat banyak sekali dan juga terdapat banyak sumber daya alam berbagai jenisnya. Dapat kita ketahui bahwa setelah kita melihat video tersebut, ada sumber daya alam yang dari hutan, ada sumber daya alam gas, ada sumber daya alam gas bumi dan sebagainya. Selanjutnya, setelah kalian semua melihat cuplikan dari video tersebut, mengapa Indonesia ini memiliki potensi perikanan besar di wilayah timur, sedangkan wilayah lain unggul pada sektor pertanian dan juga pertambangan. Silakan didiskusikan. Apakah ada yang bisa menjawab? Silakan. Saya Pak, Silakan. izin Mas menjawab. Ya. Jadi Indonesia Timur unggul di perikanan karena wilayahnya didominasi laut, airnya kaya nutrisi, banyak terumbu karang, dan masih relatif alami atau ikannya melimpah. Kemudian ada di Indonesia Barat dan Tengah, yaitu unggul di pertanian karena tanahnya subur atau banyak gunung berapi dan curah hujan cukup serta fasilitas pertanian yang lebih baik. Beberapa wilayah unggul di pertambangan karena kondisi geologi Indonesia kaya bahan tambang seperti batu bara, emas, dan nikel. Jadi intinya adalah perbedaan potensi setiap wilayah disebabkan oleh kondisi alamnya yang berbeda. Nah, betul sekali. Jawaban dari Mas Helmi sangat mewakili untuk pertanyaan saya pada kali ini. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran kita pada sore hari ini yaitu murid mampu menganalisis keterkaitan letak geografis dengan potensi sumber daya alam Indonesia
melalui kegiatan membandingkan potensi antar wilayah dan juga diskusi kelompok. Untuk selanjutnya Bapak akan membagi kelompok pada kalian semua, yaitu untuk di deretan pertama yaitu kebagian di Indonesia Barat, yakni mencakup Provinsi Sumatera, Kalimantan, dan juga Jawa. Untuk di barisan yang kedua kebagian di Indonesia Tengah, yaitu mencakup Provinsi Sulawesi, Bali, dan juga Nusa Tenggara. Untuk di barisan yang terakhir ini kebagian di Indonesia Timur, yakni mencakup Maluku dan juga Papua. Waktunya kita berdiskusi apa sih yang kalian ketahui tentang sumber daya alam. Silakan berdiskusi terlebih dahulu. Saya kasih waktu sekitar 1 menit buat berdiskusi. Nah, waktu telah habis. Selanjutnya untuk diskusi saya akhiri. Nah, untuk selanjutnya di slide yang ini yaitu dapat disimpulkan bahwa Indonesia ini memiliki letak geografis yang strategis karena berada di antara 2 benua dan juga 2 samudra. Yaitu 2 benua ini ada di benua Asia dan juga benua Australia, dan juga Samudra India dan juga Samudra Pasifik. Yang kedua, posisi ini mempengaruhi kondisi alam Indonesia, terutama iklim tropis dengan curah hujan tinggi dan juga suhu hangat sepanjang tahun. Selanjutnya, kondisi tersebut membuat tanah menjadi subur sehingga cocok sekali untuk kegiatan pertanian, yakni padi itu menjadi subur, jagung, dan juga yang lainnya. Selain itu, wilayah laut yang luas menjadikan Indonesia ini kaya akan sumber daya alam seperti sumber daya kelautan, yang contohnya seperti ikan dan juga terumbu karang. Pengaruh sumber daya alam ini sendiri sangat berdampak pada kehidupan masyarakat, di mana banyak sekali faktor yang mempengaruhi, seperti yang masyarakat banyak itu bekerja di sektor pertanian, perikanan, serta perdagangan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa letak geografis Indonesia sangat berperan dan menentukan potensi sumber daya alam dan juga aktivitas ekonomi masyarakat di sekitarnya. Untuk selanjutnya Bapak akan mengasih tugas kepada kalian untuk dikerjakan. Silakan untuk di scan barcode yang ada di depan. Sudah ya.
Nah, selanjutnya ada kesimpulan dari materi yang sudah Bapak tadi jelaskan, dan juga setelah kalian tadi melihat cuplikan video yang Bapak tampilkan di depan tadi, untuk kesimpulannya saya jelaskan ya. Jadi letak geografis Indonesia ini berada di antara dua benua dan juga dua samudera, menjadikan Indonesia ini sendiri memiliki kondisi alam yang sangat mendukung, seperti iklim tropis dan juga tanah itu menjadi subur serta wilayah laut yang luas. Hal ini menyebabkan Indonesia itu kaya akan sumber daya alam, baik di darat maupun di laut. Kekayaan tersebut menjadikannya Indonesia ini dapat dimanfaatkan oleh beberapa masyarakat itu, menjadikan sebagai salah satu mata pencaharian dan juga sumber ekonomi masyarakat, seperti pertanian, perikanan, dan juga di sektor perdagangan juga bisa. Oleh karena itu, letak geografis Indonesia memiliki peran penting dalam menentukan potensi sumber daya alam dan juga kehidupan masyarakat di Indonesia. Apakah penjelasan dari Bapak sudah dimengerti dan juga dapat dipahami? Baik, kalau sudah dipahami, Bapak akan mengasih oleh-oleh, yakni untuk pertemuan selanjutnya. Silakan dari kalian mempelajari modul yang nantinya Bapak kirim di PJ Geografi, yaitu tentang permasalahan sumber daya alam. Nanti untuk minggu depan akan Bapak adakan kuis yang nanti kalau bisa ada yang menjawab ada nilai tambahan dan juga reward tersendiri dari Bapak. Terima kasih untuk pembelajaran pada pertemuan kali ini. Bapak cukupkan sampai di sini. Semoga kalian semua nantinya dapat memahami apa yang tadi sudah Bapak sampaikan dan juga Bapak jelaskan di awal hingga akhir tadi. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dan juga bisa menjadikan kita tahu bahwa ternyata di Indonesia ini sendiri banyak sekali sumber daya alamnya, kekayaannya, dan juga potensi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sebelum pembelajaran pada hari ini, sore hari ini kita akhiri, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan juga keyakinan kalian masing-masing. Berdoa juga. Doa selesai. Terima kasih. Bapak cukupkan teman kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.